Dalam. Oke, di pertemuan kali ini kemarin sudah sedikit kita sampaikan terkait dengan motherboard ya, tentang motherboard atau ibunya board ya, yang berfungsi sebagai media penyedia jalur ya, atau penghubung semua hardware yang nanti akan kita hubungkan di dalam sebuah PC atau komputer. Nah, sebentar, ini saya nyari share screen-nya mana? Kok tidak ada share screen-nya? Oh, di sini. Oke. Materi yang PPT sudah saya ini ya, saya share dan penjelasan yang dari kakak tingkat dulu juga di link YouTube-nya sudah ada. Nanti silakan diputar. Ini pengayaan, maksudnya nambahi mungkin kalau ada yang kelewat dari video dari materi yang telah saya sampaikan di uh, kakak tingkat kalian kemarin. Mungkin tidak secara teoritis ya saya sampaikan, cuma mungkin yang perlu kalian pahami dalam memahami apa itu sebuah CPU ya. Sudah sering disampaikan bahwa CPU kalau di dalam PC itu mengerucut ke sebentar, mengerucut ke sebuah arti Central Processing Unit ya. Dari istilahnya sentral pusat ya, proses unit sebagai pusat proses ini. Mengerucut juga untuk sistem unit kemarin yang sudah kita bahas ada motherboard ya. Nanti timnya setelah dari motherboard sebagai penyedia jalur yang memprosesnya ini adalah CPU ini. Merujuk kepada perangkat keras yang memahami dan melaksanakan. Jadi perangkat keras yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak ya. Jadi yang merintah yang OS itu kan penerjemah dari apa yang jadi apa perintah dari hardware. Jadi hardware memberikan perintah pada software, kemudian yang menjalankan perintah dan datanya itu adalah prosesor atau Central Processing Unit. Beberapa produsen terkait dengan pembuat prosesor ya, untuk kaitannya dengan yang berbasis PC itu ada tiga perusahaan besar ya, dari Intel, IBM, AMD dan seri. Kalau yang sekarang yang masih eksis itu Intel sama AMD ya, seri sama IBM mungkin masih ada, cuma di pasar Indonesia kurang begitu dikenal ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk jenis-jenis prosesor, setiap produsen juga generasinya banyak sekali karena dibilang bahwa perkembangan teknologi informasi itu sama cepat ya. Maksudnya eh, setiap tahun itu ada inovasi, ada pengembangan ya. Ada pengembangan dari teknologi tujuannya untuk mempercepat proses dari komputer tersebut ya. Kalau zaman dulu masih ada Pentium, ya, di teori yang motherboard tadi juga kemarin sudah ada contoh dari Pentium 1, Pentium 2 gini ya, Pentium 3 yang jenis dari tempat prosesornya apa gini ya. Kemudian sampai dengan Core i9. Ini yang buat produsennya Intel ya. Yang AMD kalau yang seri server pun ada yang seri Xeon itu ya, yang khusus untuk server ini yang untuk PC. Ada Pentium 1 sampai dengan Core i9. Perbedaannya nanti spek dari kecepatan prosesnya ya. Dan memori internalnya nanti akan berbeda setiap prosesor. Selain tempat untuk prosesor, setiap prosesor generasi ini memiliki tempat atau soket untuk prosesor tersendiri. Tidak bisa dikombin Pentium 4 dengan Core i gitu ya. Tidak akan nyambung. Oke, kemudian komponen dari CPU itu apa? Kalau ada dua unit komponen di dalam CPU itu ada satu control unit, ada register itu memori ya. Kalau komponennya ada ALU gitu ya. Memori itu sebagai untuk pemprosesnya. Jadi ada unit control, ada arithmetic logical unit ya. Kontrol unit unit kontrol kemarin sudah kita sampaikan ya. Bagaimana kita waktu belajar blok diagram sederhana dari sebuah komputer ya. Unit control ini di dalam CPU tugasnya apa saja yaitu mengatur mengendalikan alat-alat input output ya. Jadi kalau kita ngeprint atau menginput
data dari keyboard, mouse itu yang ngatur bagian dari prosesor yang unit control. Kemudian mengambil instruksi dari memori utama, yang kemarin sudah sedikit disampaikan tentang block diagram ya. Bagaimana antrian delay yang ada di proses di dalam sebuah blok diagram mini mini komputer ya. Kemudian mengambil data dari memori utama, mengirim instruksi ke ALU. Jadi kalau ada perintah terkait dengan pemrosesan arithmetic logic unit gitu ya, itu yang mengambil instruksinya ya bagian dari eh, apa CPU atau prosesor yang unit control. Kemudian menyimpan hasil proses ke dalam memori. Jadi yang ngatur lalu lintas data, lalu lintas pemrosesan itu adalah unit controlnya. Kemudian register, alat penyimpanan kecil merupakan kecepatan akses cukup tinggi. Nanti dibahas lagi di memori ya. Ini salah satu bagian dari memori yang ada di dalam prosesor itu ada namanya register. Selain register nanti ada case ya. Siapa nih? Ada yang mau bertanya? Siapa? Oke. Silakan kalau mau tanya. Muhammad Faris, Zaki. Enggak, ya, enggak saya input dulu. Sampai mana tadi? Oke, unit. Bentar. Sampai mana tadi? Ini prosesnya. Oh, register ya. Jadi selain ada register nanti ada istilah case ya. Case yang ada di dalam prosesor ada L1, L2 case sama L3 case. Semakin banyak case memorinya ya semakin cepat prosesor itu bekerja untuk memproses data. Kemudian ada arithmetic logic unit ya yang bertugas untuk melaksanakan sesuai namanya ya. Operasi aritmatika. Jadi kalau ada kemarin kalian buat di bahasa pemrograman operator apa dengan apa dikali apa bagi apa modulus pakai persen itu nanti yang memproses adalah prosesornya bagian arithmetic logic atau ada yang membandingkan ya apakah yang hasilnya true sama false ini ya. Menggunakan operator AND, OR, XOR dan NOR gitu ya itu yang masuk adalah bagian alunya dari prosesor. Ya, besar kecepatan prosesor menunjukkan seberapa cepat mikroprosesor itu dapat memproses data atau mengeksekusi instruksi program. Ya. Satuannya megahertz ya, sebuah ukuran frekuensi untuk ekuivalen dengan 1 juta cycle ya. Kemarin sudah kita pelajari tentang pulse ya, yang di oscilloscope kemarin waktu di meteorologi ya satuan. Jadi dalam proses kecepatan prosesor ini satuannya menggunakan frekuensi. Ini sejarah ya dari prosesor 8 bit, 16 bit itu contohnya ya. Kalau yang sekarang sudah 64 bit rata-rata untuk prosesornya. 8 bit contohnya ada 8088, 8086 gitu ya. Kemudian ada eh, Rizal Rifai, tanya ndak? Saya imut ya. Kemudian ada prosesor yang 32 bit ya, mulai DX 386 dan sebagainya. Kemudian ini yang prosesor 64 bit sampai dengan mulai Pentium 4 1,3 sampai dengan Core i ya. Ini generasi sudah 64 bit. Caranya bagaimana melihat ini Pak gitu ya. Caranya bisa kalian lihat kalau menggunakan sistem operasi ya. Bisa di PC kalau Mac komputer juga bisa kalau di se OS Windows 7 ya ke belakang di properties. Nanti akan dilihat nah di sini ada prosesor sistem tipenya berapa nanti ada prosesornya X8 kali berapa 64 gitu ya. Ada CPU enggak? Ada juga bisa kita manfaatkan CPU Z kalau di HP juga ada ya CPU Z. CPU Z nih ada enggak saya install enggak? CPU. Oh, belum saya install. Bisa diunduh cari di search engine atau Google atau yang lain. Ya. Untuk melihat teknologi dari CPU-nya. Kita lanjutkan itu teknologi. Lah, maksudnya apa? Ada 8 bit, 16 bit. Kalian sudah diterangkan terkait dengan pengolahan di teknik digital ya. Ada bilangan hexadesimal, ada biner, kemudian ada desimal gitu ya.
Itu juga nanti akan sangat kita perlukan di dalam memahami komunikasi yang ada di komputer. Salah satunya kaitannya nanti di network device ya. Kalau kita bahas tentang jaringan, itu pengalamatan IP-nya juga menggunakan bit ya, 32 bit. Ada yang tahu bit itu terdiri dari apa? Angka apa saja? Bit, biner? Ada yang tahu? Ada yang tidak tahu? Biner, biner? Hmm? Ada yang tidak tahu? Biner apa biner? Bilangan biner. Siapa yang dapat tulisan ini? Kadek 0101 Pak. 01 yang terdiri bilangan yang terdiri 0101. Kalau konversinya mungkin sudah diajari di teknik digital ya. Kalau di kalau kita gunakan komputer jangan pakai saja, tidak perlu diulang ya. Nanti Pak Agung teknik digital kalau tidak salah siapa? Bu Safira sama Pak Agung ya. Sudah diajari mungkin konversi antara heksadesimal ke biner, okta, kemudian ke biner, desimal ke biner atau kebalikannya. Oke, nah teknologi prosesornya bagaimana yang dimaksud 64 bit itu, gitu ya. 64 bit itu kalau kita lihat siklusnya seperti ini. Contoh siklus prosesor ada di ya, waktu kita ini siklus, jadi alternating current signal slowing clock cycle timing ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus itu adalah frekuensi ya, satu frekuensi. Nah, seumpama dalam 1 second itu bisa ter, eh, muat berapa siklus namanya kecepatan. Ada yang sampai 3,2 gigahertz gitu ya. Berarti kalau giga itu berapa? Ada yang masih rancu dengan ini enggak satuan-satuan? Kan ada hertz, di atasnya ada kilohertz, di atasnya ada megahertz, kemudian atasnya lagi ada gigahertz ini. Ya maksudnya bingung enggak kalian? Enggak ya? Jadi kalau hertz ke kilo berapa? 1 kilo 1000 hertz Pak, 1000. 1.000. Ya, jadi oke, naik 1.000 kayak tangga itu ya. Dulu di meter, kilometer sama itu ya. Oke, jadi kalau kita bicara speed prosesornya 3,2 GHz ya, atau 3,0 GHz, berarti 1 second dia bisa menangani siklusnya sebanyak 3 juta ya. 3 juta. Jadi lingkaran siklusnya sampai 3 juta. Nah, yang dimaksud bitnya itu apa? Bit itu adalah lebar jalurnya ini. Jadi garisnya ini terdiri dari, kalau 64 bit berarti terdiri dari maksimal berarti angka 1 gitu ya. 1 1 1 sampai dengan 64. Kalau yang minimalnya berarti 0 0 0 0 0 0 sampai 64 gitu ya. Satu siklus. Ini jalur lebarnya. Maka semakin ke sini yang bitnya 64 bit ya semakin cepat ya. Sekali dia siklusnya itu bisa 64 bit. Mana tadi? Ini tadi ya. Bedanya kalau 8 bit ya artinya dalam satu siklus itu ada jalur siklusnya tadi. Sekali muternya ada 8 bit. Itu analogi sederhananya ya. Oke, kemudian istilah-istilah di dalam CPU itu apa saja? Istilah di dalam CPU ada ya istilahnya namanya nanti cache memory ya. Ada register gitu ya. Register itu untuk mencakup jadi secara bentuk umumnya dari register itu ya cache memorinya itu. Jadi kalau dikasih spek CPU itu adalah yang muncul bukan registernya tapi cache memorinya. Berukuran sangat kecil ya, tapi kecepatannya, ukurannya byte-nya. Jadi kalau tadi memori CPU itu apa? Hash ya. Kalau cache memori itu hampir gunanya untuk menyimpan ya, menyimpan perintah. Itu satuannya byte ya. Satu satu byte itu sama dengan 8 bit ya. Nanti tinggal tinggalkan. Jadi eh, seumpama saya memiliki file dengan kapasitas 2 byte ya, berarti 16 bit isinya. Karena satu byte-nya adalah 8 gitu ya. Nanti konversinya seperti itu. Kemudian berfungsi untuk menyimpan sementara instruksi atau data informasi yang diperlukan oleh prosesor ya.
Boleh dikatakan bahwa cache memori ini adalah sebagai memori internal prosesor berbasis SRAM ya. Jadi tipenya SRAM yang secara fisik berukuran kecil dan kapasitas tampung datanya juga kecil. Cache memori sampai 3 ya, L1, L2, sama L3 cache. Ya, tidak ada L4. Mungkin generasi yang akan datang. Tapi sementara ini masih terbatas sampai L3 cache. Jadi letaknya ya di dalam, kalau sekarang letaknya ada di dalam prosesor. Kalau zaman dulu di Pentium 3 ke bawah, Pentium 1 bawah itu untuk cache memori masih ada ini ya di dalam motherboard secara terpisah di luar CPU ya. Sekarang sudah untuk mungkin karena perkembangan untuk semakin cepat kinerja dari prosesornya, maka dibutuhkan cache-nya nempel di prosesor. Oke, ini nanti silakan dibaca. Ini analoginya case memori. Saya tidak memperpanjang. Nanti waktunya habis. Oke. Kemudian ada istilah front set bus ya. Di dalam sebuah prosesor, nanti ada istilah FSB-nya berapa. Ini merupakan jalur yang menghubungkan antara prosesor dengan motherboard. Lebih tepatnya antar prosesor dengan chip NOR byte yang kemarin sudah saya bahas dua chipset ya. Pada motherboard sebagai contoh, prosesor Pentium memiliki FSB sebesar sekian. Jadi lebar jalur ini jika dipakai untuk ini mengasihkan spek dari prosesornya. Jadi prosesornya bekerja dalam front busnya berapa gitu ya. FSB-nya berapa. Dan nanti biasanya itu tertera di dalam sebuah manual book motherboard ya. Jadi motherboard ini kemarin kan ciri khas dari motherboard itu kan selalu dengan soket prosesor tertentu ya. Dia nanti akan mengasih spek di manual booknya itu. Di motherboard itu mendukung support prosesor dengan FSP berapa. Ada speknya yang ditulis di sana. Nah kalau kurang atau melebihi dari FSP yang telah ada di manual book ya kemungkinan nanti prosesornya walaupun tipenya soketnya sama, tapi biasanya ini tidak mau dinyalakan nanti tidak mau nyala ya. Itu tentang front bus. Sebentar ini lebaran sebentar tak kecilin. Oke, kalau kecil ya sebentar. Oke, ini sejarah lagi ya. Ya tak kasih coba yang agak ke sini ya. Oke, ini sudah agak ke sini. Ini ya, mulai Pentium nanti di waktu perakitan juga minimal sampai Pentium 4 ya. Yang 478 itu. Ada Core 2, ada dual core gitu ya. Sampai Core i. Ini ada keterangannya di sini. Mana tadi? Ini dari Intel ya. Ya, sebentar. Intel Processor Specification ya. Mulai dari 8088 sampai dengan Core i. Ini saya ambil tahun 2022 atau berapa? 2020 ya. Ini masih Core, ini AMD ya. Core i1. Sensan Bridge ya. Oke, ini seri tipe tipe dari seri dari prosesornya. Kemudian yang kolom di sini core. Core itu inti proses ya. Walaupun bentuknya CPU-nya satu ya sama kayak spek di CPU-nya HP, smartphone itu sama ya. Inti prosesnya ada berapa? Semakin banyak inti prosesnya juga akan semakin cepat. Contoh kalau ada spek CPU-nya ini nanti clock-nya mana register satu sebentar. Ini dikenalkan di berapa kali? Ini letak L1 L2 case-nya ya. Nah, ini beberapa referensi dari produsennya yang di Nanti sebelah kiri di sini ada jadi untuk menyebut bahwa letak posisi L1 L2 case sampai L3 case itu di prosesor ini di mana gitu ya. Kalau yang Core i berapa? Satu ya. Core i7 ini L2 L1 case ini sampai sini meganya. Jadi ada sampai dengan 48 mega. Ini nanti slide-nya saya tidak tahu slide kemarin saya PDF-in ya. Apakah kelihatan enggak ini? Jadi mengerucut judul labelnya di sini. Jadi setelah max memory ke berapa ini? Kita hitung coba.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mulai kolom ke-9. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mulai sini ya. Ini L1, L2, ini L3. Ya, semakin banyak atau ini ada L3-nya enggak ada. Kalau bandingkan dengan beli Prosel yang L3-nya ada ya otomatis akan lebih cepat yang L3. L3-nya case-nya yang ada. Ini L1 ada semua, L2 hampir sama ada semua, cuma ini biasanya di Intel ada spek Celeron ya. Jadi ada Intel Pentium sama Intel Celeron. Bedanya kalau Intel Celeron itu speknya case-nya bisa lebih kecil atau dia tidak ada sama sekali. Contoh ini, Celeron yang seri Covington ini. Ini di L2 case-nya malah 0 kilobyte, tidak ada ini. Ini saya ambil dari upgrade yang repairing PC ya. Yang kemarin bukunya saya lihatkan di shopnya itu yang saya punya yang seri long blade yang berapa itu? 20 ya. Yang 24 belum ada yang di share secara bebas. Nah, itu bisa kalian cari ya. Kemudian itu letaknya. Ya, ini sudah ada tahun terbitnya sampai tahun Januari 2011 malah. Oh, lama ya. Core i3. Yang berarti yang terbaru silakan nanti dicari di upgrade and repairing PC yang versi terbaru. Ini yang AMD, AMD juga tidak ya hampir sama ya. Maksudnya dia ada L2, L1 sampai L3 case-nya. Dari AMD yang dulu K5 gitu ya. Sampai Intel prosesnya yang versi berapa ini? Inti prosesnya ada yang maksimal 3 sampai 4. Kalau yang Intel di inti prosesnya ada 4 ya. Ini baru tahun 2011 ya. Kalau yang sekarang sudah inti prosesnya ada sampai 8 ya. Kalau yang proses ini yang awan 6 sudah ada ini. Yang Core i7 yang Fulton ini. Yang tahun 2010 ini sudah ada. Nah, inti prosesnya 6. Kalau di HP sekarang malah banyak ya. Ada yang inti prosesnya sampai 8 ya. Kalian lihat di spek smartphone kalian di CPU Z nanti kan CPU core 1 sampai core sekian berapa. Itu prosesnya ada berapa. Bisa kalian lihat speknya di CPU Z. Di untuk yang CPU Z itu PC juga bisa kita pakai. Oke, itu untuk spek dari generasi sama keberadaan case memori ya. L1 sampai L3 case. Oke. Kemudian, oh ya, di setiap prosesor eh, itu ada kaitannya dengan nanti kesupport dengan sistem operasi yang didukung ya. Contoh kayak prosesor yang teknologinya masih 32 bit, kalau kita install sistem operasi yang 64 bit, 64 bit nanti akan dia ada message tidak bisa gitu. Jadi kan nanti kalau kita install sistem operasi itu ada macam-macam. Ada yang kalau khususnya kayak kalau kita install di sampai dengan Windows 7 atau 8 kemarinnya. Itu ada nanti install serinya apakah 64 bit atau yang 32 bit. Itu akan mempengaruhi. Dan juga untuk dari tabel upgrade repairing PC ini juga ada spek dari ini ya, memori limit. Jadi kalau Windows sekian itu saya belum menemui yang Windows 10 ya. Ini Windows XP itu maksimal memori limitnya sampai dengan 128 GB. Kalau minimal limitnya 4 GB. Itu pun sudah banyak ya. Kadang rata-rata kalau zaman dulu pakai Windows XP tahun 2002 2002 kalau tidak salah. Kalian belum ada, belum lahir ya. Itu pakai RAM 1 GB pun sudah jalan walaupun nanti kerjanya mungkin tidak terlalu kenceng ya. Sabar, harus banyak bersabar. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah kita sampaikan tentang siklus tadi. Oke, ini dari upgrade and repairing PC juga sama ini. Nanti kalau ada istilah apa spek CPU, contoh ini nanti waktu kalian nanti bongkar pasang atau waktu kalian melakukan perakitan, nanti kalian lihat perhatikan CPU-nya. Nanti speknya ada di covernya sini. Ada di covernya sini. Speknya nanti ada angka-angkanya nih. Kemarin sudah saya sedikit sampaikan ya. Ini ada contoh ada Intel. Intel itu mereknya ya. Ini Intel Celeron. Kemudian ada angka di garis slash ya. 256/533.
Artinya apa? Ya, artinya itu adalah kalau kita bicara spesifikasi dari apa? Dari sebuah CPU, nanti sebentar ini ada. Jadi ada bilangan yang awal, angka yang awal, yang satuannya gigahertz. Gitu. Kalau kebanyakan nanti para kita satunya giga, tidak ada yang mega ya. Karena mega itu dipakai sampai dengan Pentium berapa ya? Pentium 3. Pentium 3 itu ada yang sampai 800 megahertz ini. Kalau yang sudah mulai generasi Pentium 3 akhir sama Pentium 4 itu sudah gigahertz ya. Nah ini nanti yang ada gigahertz itu adalah clock speed-nya. Clock speed-nya itu kecepatan prosesnya, clock-nya berapa puls per detiknya. Kemudian sebelah sini ada keterangan cache memorinya. Cache memori ini biasanya kebanyakan yang dicantumkan spek untuk L2 cache-nya. Jadi cache-nya adalah 8 mega. Jadi sedikit. Sedikit sekali ya, 8 mega bandingkannya dengan kalau RAM itu sampai dengan 4 giga, 2 giga ya. Ini cache ini memang tadi kapasitasnya memang kecil, cuma dia kecepatannya sangat tinggi. Cache yang ada di memori di CPU itu. Kemudian yang terakhir itu adalah front-set busnya. Jadi busnya bekerja dalam spek prosesor berapa itu ada di spek CPU-nya. Pastikan nanti samakan dengan spek yang ada di motherboardnya. Jadi kalau kalian nanti menemui kendala komputernya, komputer radiografi, komputer radiologi maupun yang komputer yang dipakai untuk SG, ya, di sana ada unit PC-nya. Atau di alat lab juga ada kok kemarin alat lab apa itu yang hasilnya nanti menggunakan computerized ya. Kalian lihat, oh ternyata komputernya kok tiba-tiba mati, dicek prosesornya seri berapa, kalian samakan dengan eh, prosesor tersebut. Atau minimal kalau mengetahui spek motherboardnya dicari serinya berapa, dia mendukung prosesor berapa sampai berapa. Oke, itu bagaimana membaca spesifikasi dari CPU. Ini jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis dari CPU-nya itu nanti kalau bicara tipe dari prosesor itu nanti sama dengan tempat prosesornya ya. Jadi contoh ini, kalau ada prosesor yang ini kalau slot sebentar yang ada Pentium 4. Ah, seperti ini. Ini tipenya apa gitu. Kalau kalau mereknya Intel Pentium Celeron ya, Intel Celeron. Kemudian nanti tipenya apa? Tipe itu mengikuti tempat prosesor. Jadi kemarin di motherboard itu tempat CPU-nya tipenya apa? Apakah 478 atau LGA 775 gitu ya. Atau LGA 1156 yang Core i3 sama Core i7 gitu ya. Atau yang lain itu tipenya ngikuti tipe dari slot memori slot untuk prosesornya. Soket ya, soket untuk tempat prosesornya. Oke, setiap apa? CPU tentunya nanti kita butuh pendingin ya atau heatsink ya. Pendingin ini yang 478 ya. Ini yang seri 478. Ini saya ambil dari upgrade repairing PC ya. Kalau yang soket 478 di sini ada kalau dalam Inggrisnya itu kemarin di perakitan juga sudah diterangkan ya, ada pengaitnya di sini. Pengaitnya di sini tipenya juga macam-macam. Ada yang bentuknya pakai baut ya. Jadi pengaitnya di sini untuk me, apa sih, menggigit untuk mengunci di dalam motherboardnya. Ada yang cuma menggunakan apa ini plastik ya, plastik ditekan gitu aja. Nanti nanti di ujungnya itu dia melar ini. Nah, nanti kalau ingin nyopot bagaimana ya di ujungnya ditekan pakai tang, kemudian dicopot ke atas. Ada yang juga menggunakan sistem baut. Jadi bawahnya itu ada kayak lempengan, baik itu atom, nanti ada tempat ulur bautnya, nanti masukkan dari sana, dari bawah, di atas tinggal dibaut. Juga ada seperti itu. Nanti ada beberapa tipe waktu kalian merakit ya. Tidak selalu bentuknya atom, ya ada nanti menggunakan logam. Kalau logam semakin awet ya, semakin awet. Tapi kalau atom
sangat rentan kalau bongkar pasang. Bahkan nanti ada beberapa yang sudah rusak ya. Pengaitnya mungkin sini sudah lepas karena sering dibongkar pasang. Sudah berapa tahun ini komputernya dipakai untuk bongkar pasang. Ya, mungkin nanti ada yang tidak pas, maksudnya waktu dikunci ada yang tidak mau kenceng gitu ya. Ya itu karena komponennya sudah ada yang pengaitnya sudah rusak ya. Ini ada fan-nya. Kemudian di sini ada heatsink. Heatsink yang bahannya ini ya, apa itu? Aluminium ya. Aluminium yang penghantar untuk mengantarkan panas tadi. Karena kinerja dari prosesor itu kan inti ya, inti sebagai unit kontrol ya, unit CPU, control processing unit. Nanti panas yang ditimbulkan akan sangat tinggi biasanya nanti waktu dipakai untuk bekerja, membuka program atau mengedit mengedit file gitu ya. Ya, panas ini akan disalurkan lewat heatsink. Heatsink ya biasanya untuk meningkatkan kinerjanya ini dikasih pasta ya di penampang dari prosesornya ini nanti biasanya dikasih pasta khusus untuk cooling ya. Ya sama kayak di komponen elektronika waktu ada transistor ampere itu ya yang untuk ampli itu dengan pendinginnya itu pasti kan ada pastanya yang putih itu bisa pastanya sama dengan itu. Dan kalau di toko komputer juga ada pasta yang dijual terpisah ya. Nanti untuk maintenance biasanya komputer itu perlu diganti pastanya setiap berapa tahun sekali gitu. Kemudian fan ini fan sangat vital. Tidak ada ini berarti nanti panasnya tidak akan terurai ya, tersalurkan supaya untuk dinginkan akan panasnya over. Maka kinerja dari fan ini banyak sekali yang menyebabkan trouble. Contoh mungkin ada satu waktu komputernya ngadet itu kan ya, overhead ya, panasan. Ya, dia ngeheng, diem saja. Itu kemungkinan besar karena ada sirkulasi udara yang panas yang ditimbulkan oleh prosesor tidak bisa termanage dengan baik. Jadi seharusnya bisa tersirkulasi. Dia ngambil udara dari casing itu biasanya kan tidak rapat ya. Casing itu pastinya ada rongga dan nanti yang ngambil dari udara luar nanti akan ya udara dalam akan dikeluarkan. Resirkulasi. Nah, ya sama kalau kita buat akuarium gitu ya. Supaya ikannya tetap nyaman di air, tidak mati ya, perlu ada sirkulasi oksigen. Ya. Maka untuk penempatan elektronika lebih baik kita gunakan beruang yang ber-AC. Kalau toh tidak yang disimpan di dalam ruangan ber-AC, tetap kita cek kondisi debunya ya. Jadi penyakit yang elektronika itu debu ya. Tapi maksudnya dia tersumbat sirkulasi udaranya tidak eh, banyak debu yang apa menghambat atau menyumbat sirkulasi udara. Maka menjadi overhead. Overhead kalau dibiarkan lama kelamaan ya nanti akan panas ya bisa nyampe mati nanti CPU-nya, prosesornya. Itu yang tipe 486. Ya, jadi pengaitnya nanti tinggal ditekan, nanti kuncinya jadi ini dipasang nempel dengan prosesor, kemudian ini dikunci menggunakan pengunci klip assembly-nya. Nanti untuk penguncinya, penguncinya sebelah sini, ini tinggal ditarik ke sana berlawanan. Jadi kalau ditekan dia nanti akan di on kan kita akan menekan ini piringannya ke sini, ke pengaitnya sini. Oke, nanti ya memang harus dipraktekkan ini. Tidak cukup untuk hanya sekedar diteoritiskan. Oke, kemudian yang soket bentuknya ini lebih lebih apa istilahnya lebih tahan ketimbang yang tadi ya. Ini tipenya yang soket AMD. Tapi yang Intel pun yang build up juga sering pakai menggunakan ini. Ini ada sistem kontrolnya, isolatornya dari bawah ini. Backplate-nya itu masuk ke bagian bawah dari motherboard. Nanti ada isolatornya supaya nanti tidak ada yang konsleting. Kemudian ini ada pengaitnya, kemudian baru fan-nya di atas di sini. Oke, yang untuk tipe LGA, LGA 1155 atau LGA 775 gitu ya, hampir sama konsepnya. Jadi di motherboard itu hanya ada lubang seperti ini, lubang, kemudian nanti pengaitnya ini biasanya atom
Ada juga yang bentuknya kalau baut berarti nanti di bawah ini ada untuk tempat untuk apa istilahnya, female-nya ya. Nanti untuk male bautnya dari atas. Untuk untuk ngerilis atau kalau tadi kan ingin Namanya tadi karena siapa ini? Ibnus apa gitu. Aneh-aneh. Kalau kalian ingin bicara dengan temannya di mute dulu. Kecuali kalau kalian ingin bertanya ke materi ya, silakan di on kan kameranya, mic-nya. Kita lanjut ya, di kelas iklan. Jadi kalau ingin ngunci, ini taruh di sini. Jadi waktu ini sudah ditekan sini, ngunci berarti langsung yang di sini tarik berlawanan. Kanan kiri berlawanan. Tapi kalau ingin rilis, ingin menyopotnya, berarti kebalikannya. Jadi yang semula ngunci di unlock ya. Ini ditarik ke sana. Juga sama kalau yang untuk LGA sama. LGA itu di sini ada putarannya. Kalau ingin ngunci itu putar berlawanan jarum jam. Tapi ya ke apa? Ke arah ke kiri ya. Tapi kalau ingin rilis nyopot itu searah dengan jarum jam. Jadi jangan kebalik ya, jangan kebalik. Ini fan-nya. Ini juga kalau bentuknya atom itu juga sering kalian jumpai. Maka kalau ya walaupun baik ya kalian sering cek kondisi komputer kalian kalau punya di rumah itu, dicek apakah selalu dibersihin gitu. Tapi kalau lama sering bongkar pasang ya nanti biasanya akan patah. Apalagi kalau ada unsur pemaksaan ya. Kalian ini rawan ya. Kalau atom biasanya sering kalau lama tidak dibongkar, kemudian kalian tekan ya langsung meletot gitu ya, langsung putus. Kali ini kan panas ini, ya. Sumber panasnya di sini. Atom kalau kena panas ya tahulah menjadi apa? Kayak kertas gitu ya. Sering patah di sini. Ya, oke, itu kalau yang bentuknya atom. Nanti ada juga yang bentuknya semi logam, itu lebih awet ya. Yang pakai drat ini, pakai baut. Ada 4 sisi nanti di ujung kanan kiri samping diagonal itu nanti akan semakin awet. Ya jangan lupa nanti dalam pemasangan kipas itu kan harus ada sumber eh, dayanya nanti dimasukkan ke jumper ini yang dekat dengan prosesor biasanya. Untuk yang heatsink juga sama tadi. Oh ini enggak deh. Ini nanti ujung dari fan-nya dihubungkan ke pin fan. Biasanya ada tulisan di motherboard itu. Kalau ada kaki 3 dan yang kaki 4 ini. Yang tulisannya fan. Bisa kalian masuk. Sesuai dengan tipe dari fan dari heatsink kalian. Ya. Apakah kaki 3 atau kaki 4. Disesuaikan. Saya kira itu sekilas terkait dengan CPU. Adakah yang mau bertanya terkait dengan prosesor?